Mengintip harta kekayaan ex-Kapolda Jabar yang anti-anti soal Pegi di kasus Vina Cirebon. Sosok Anton Carlyan, mantan Kapolda Jabar jadi sorotan setelah ia angkat bicara terkait kasus Vina Cirebon. Hadir sebagai narasumber di TV One pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, Anton mewanti-anti penyidik terkait penangkapan Pegi Setiawan. Masalah penangkapan Pegi, ini juga saya pertanyakan, jangan sampai salah tangkap, ini sangat berbahaya, ujar Anton. Terkait penangkapan Pegi, Anton mengaku sudah menanyakan langsung hal ini kepada penyidik Polda Jabar. Dia mewanti-anti agar kasus salah tangkap seperti yang dialami Sengkon dan Karta tak terulang. Saya bilang, apakah Anda sudah yakin menangkap Pegi? Jangan sampai terjadi kasus Sengkon Karta seperti dulu, imbunya. Mereka mengatakan kami yakin Pak, karena dari keterangan saksi, sambung Anton. Lebih lanjut, Anton menanyakan kualitas saksi yang dimintai keterangan. Menurutnya, keterangan saksi sangat lemah atau tidak sepenuhnya akurat. Karena maaf, keterangan saksi, bukti lisan ini sangat rawan, sangat lemah. Lidah tidak bertulang, bisa saja dicabut sewaktu-waktu, jelasnya. Kepada Anton, penyidik Polda Jabar mengatakan, Pegi ditangkap karena memiliki kesamaan yang signifikan. Kesamaan itu berupa nama samaran, sepeda motor dan surat tanda nomor kendaraan, STNK. Ditambah lagi terdapat sejumlah saksi yang memang kualitasnya sangat tinggi, yaitu teman sekolahnya dan salah satu dari tersangka tersebut. Demikian Anton. Rekam jejak Anton Carlyan. Anton Carlyan pernah tercatat sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat yang mempunyai harta paling besar. Pada saat melaporkan harta kekayaan pada tanggal 9 Januari tahun 2018, mantan Kapolda Jawa Barat itu memiliki harta senilai 29 miliar. Berikut rincian harta kekayaan Anton Carlyan. Tanah dan bangunan 8.628.907.137 rupiah. Alat transportasi dan mesin RP, 2.072 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 17.034.500.000 rupiah. Kas dan setara kas 1.013.817.313 rupiah. Total harta kekayaan 29.049.224.450 rupiah. Anton Carlyan pensiun sebagai perwira tinggi Polri pada tahun 2018 dengan menyandang pangkat sebagai Inspektur Jenderal. Sebelum pensiun, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlyan adalah bekas Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kadif Humas Polri. Jenderal Bintang 2 ini tercatat mengemban jabatan sebagai Kadif Humas Polri sejak tahun 2015 hingga 2016. Semasa dinasnya, Irjen Anton juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Sulawesi Selatan, Sulsel, dan Jawa Barat, Jabar. Adapun Anton Carlyan resmi pensiun sebagai perwira tinggi, Pati, Polri pada tahun 2018. Irjen Anton Carlyan lahir di Tasikmalaya, Jabar, pada tanggal 29 November tahun 1960. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1984. Karir Irjen Anton telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Ia tercatat pernah menjadi Kapolres Wajo Polwilbon Polda Sulsel, 2002, Sesdit Serse Polda Metro Jaya, 2002, Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, 2003, dan penyidik utama Ditintelkam dan Tranas Bareskrim Polri, 2004. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kanit 3 Ditintelkam dan Tranas Bareskrim Polri, 2006, Kapolwil Priangan Polda Jabar, 2008, Wakapolda Kalteng, 2009, dan Karobindiklat Lemdikpol, 2012. Karir Irjen Anton kemudian makin cemerlang setelah ia didapuk menjadi Kadif Humas Polri pada tahun 2016. Pada tahun 2016, Jenderal asal Tasikmalaya ini didapuk menjadi Kapolda Sulsel. Setelah itu, di tahun yang sama, ia diamanahkan untuk menjadi Kapolda Jabar. Pada tahun 2017, Irjen Anton Carlyan ditunjuk menjadi Wakalemdiklat Polri. 1 tahun kemudian, ia dimutasi menjadi analis kebijakan utama Sespimti Lemdiklat Polri dalam rangka pensiun. Pada 2018, ia diusung oleh PDIP untuk maju menjadi calon wakil gubernur bersama TB Hasanuddin di Pilgub Jabar 2018.
Harta Brigjen Indra Jafar disorot usai DPO Pegi ditangkap sebagai pembunuh Vina Cirebon. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel.
Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri.